Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada saat ini. Di sini kita akan membahas secara lebih mendalam, yaitu siapa itu Lydia. Lydia yang dimaksud di sini yaitu tokoh Alkitab. Saudaraku yang terkasih, Lydia itu adalah seorang perempuan janda yang dalam aktivitas kesehariannya adalah bekerja sebagai seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Lydia itu adalah seorang perempuan pedagang yang terkenal dan sukses. Dia adalah orang yang rajin dalam bekerja, dan dia pada akhirnya sukses dalam usahanya. Ia dihormati dan disayangi teman serta rekan-rekan dagangnya, yaitu di Makedonia. Walaupun dalam usahanya, yaitu sebagai penjual kain ungu, dia sukses, itu tidak menjadi kesombongan bagi dia. Orientasi hidup Lydia bukan terfokus hanya semata-mata pada mencari dan mengumpulkan harta. Lydia bukan tipe seorang pengusaha yang hanya menumpuk-numpuk kekayaan. Hari-hari yang ada dipakainya juga hari yang tidak lepas dalam hubungannya kepada penyerahan hidup kepada Tuhan. Memang semula Lydia itu adalah seorang kafir, tidak percaya kepada Yesus. Namun karena ia mau bergabung dan menjadi anggota dari sekelompok kecil perempuan Yahudi yang berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Pada akhirnya, kelompok kecil inilah yang didatangi Paulus dan Silas dalam melaksanakan misi pemberitaan Injil yang mereka emban. Nah, dengan mau merespon firman Allah, pada akhirnya Lydia mengalami perubahan total dalam dirinya. Dengan kuasa Roh Kudus serta kemauannya yang benar-benar ada untuk mendengarkan firman Tuhan, maka pada akhirnya ia sadar dan mau melakukan yang seturut dengan firman Allah, yaitu melalui perkataan hambanya, Rasul Paulus. Setelah hatinya mulai terbuka, pada akhirnya Lydia rajin mengikuti pertemuan-pertemuan keagamaan. Dia rajin mengikuti peribadahan karena di dalam hatinya ada kerinduan untuk dengar-dengar akan firman Tuhan. Nah, jadi melalui tokoh Lydia ini, apa yang bisa kita ambil sebagai refleksi bagi diri kita masing-masing? Yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, jangan hanya terfokus kepada kekayaan atau materi semata. Kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih. Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang perlu dalam hidup kita. Untuk itu, jikalaupun kita sudah berusaha, jangan lupa untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Karena tanpa Dia, kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, milikilah kerinduan akan dengar-dengaran firman Tuhan. Jangan pernah merasa bosan untuk mendengar firman Tuhan. Karena ketika engkau datang dengan hati yang tulus untuk mendengarkan firman Tuhan, tanpa ada unsur keterpaksaan, maka puji Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menuntun saudara dalam bertindak. Untuk itu saudaraku, kita bisa ambil hal positif dari tokoh Lydia ini yang memberikan keteladanan bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Amin.